Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Mentari dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini Ibu diberi kesempatan untuk memasuki kelas kalian lagi, yaitu materi tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, jangan lupa kalian absen dulu ya di classroom yang sudah Ibu sediakan. Sebelum memulai pembelajaran, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang kedua, siswa mampu menalar dan menjelaskan pandangan ketimpangan sosial yang ada pada masyarakat. Di sini ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, jadi status sosial itu ada misalkan kaya dan miskin, nah itu ada perbedaan sehingga terjadi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Terus ekonomi juga, status sosial juga, budayanya juga. Nah, terus lanjut, menurut para ahli Budi Winarto, ketimpangan sosial akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik warga masyarakat. Nah, di sini ada penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama ada ekonomi. Nah, yang Ibu katakan tadi, ekonomi yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan menjadi salah satu penyebab faktor mendominasi terjadinya kesenjangan sosial. Mereka yang tergolong ekonomi lemah diantaranya adalah orang-orang parkir, miskin, anak yatim, dan para peminta-minta. Jadi kemiskinan itu adalah salah satu faktor yang membuat ketimpangan sosial. Terus di sini ada aspek sosial. Nah, aspek sosial itu perbedaan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, misalnya majikan dan pembantu. Nah, kebanyakan kan seorang majikan itu memandang bahwa derajatnya lebih tinggi daripada si pembantu, karena si pembantu itu derajatnya lebih rendah daripada majikan. Nah, di sini ada aspek politik dan hukum. Nah, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang harus memandang warganya memiliki hak dan kewajiban secara politik serta perlakuan sama di muka hukum. Nah, jadi walaupun dia miskin ataupun kaya, jadi kewajiban secara politik dan hukum itu harus memiliki haknya yang sama, tidak dibeda-bedakan gitu. Nah, kalau secara hukum, setiap warga negara memiliki perlakuan sama di mata hukum itu. Contohnya misalkan diskriminasi tahanan kasus pidana antara orang kaya dan orang miskin. Seorang orang kaya yang terlibat kasus korupsi mendapatkan fasilitas mewah bagaikan tinggal di hotel. Kalau orang miskin, kalau terlibat pidana kecil aja, semena-mena aparat penegak hukum itu menghukum dia. Nah, jadi di situ ada ketimpangan sosial antara orang miskin dan orang kaya saat diskriminasi tahanan kasus pidana. Di sini ada dampak upaya mengatasi ketimpangan sosial. Dampaknya itu melemahnya wirausaha. Nah, jadi melemahnya wirausaha itu menjadikan dampak upaya ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Terus yang kedua kriminalitas, yang ketiga monopoli. Terus ada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama itu mengutamakan pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu untuk mengatasi ketimpangan sosial itu sangatlah penting bagi kita semua agar ketimpangan sosial tidak ada di Indonesia. Terus yang kedua menciptakan lapangan kerja dan minimalisir kemiskinan. Jadi selalu menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, hilangkan KKN. Yang keempat, membangun etos kerja yang baik. Nah, di sini
ada yang kalian ingin tanyakan? Atau kalian kurang memahami penjelasan dari ibu tadi? Apabila kalian kurang paham, kalian bisa menanyakannya di komentar Classroom yang sudah ibu sediakan ya. Karena bertanya itu penting. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa menanyakan apa yang kalian tidak tahu. Nah, oke, lanjut ya. Di sini ada tugas. Tugasnya itu bagaimana cara pandangan kalian dalam menghadapi ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagaimana pandangan kalian ya menghadapi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Terus tuh dikumpulkan tugasnya besok jam 7 pagi. Jangan tidak dikerjakan ya, karena kalau tidak dikerjakan nilai kalian akan kosong. Sayang sekali. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa menanyakan di komentar Classroom. Nanti Ibu menjawab di komentar Classroom situ juga ya.
Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil hikmahnya apa saja yang ada di materi tersebut. Terus tuh jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan besok pagi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian untuk berada di rumah saja karena memutus rantai COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini segera berlalu agar kalian bisa beraktivitas ke sekolah seperti semula. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.